Ada yang mengatakan bahwa menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Namun sebaliknya, jika yang kita tunggu adalah sesuatu yang pasti, tentu kita akan dengan sabar untuk menunggunya. Kitab 2 Petrus mengatakan bahwa pada saat itu orang Kristen dalam menantikan hari Tuhan atau parousia beranggapan bahwa menantikan Tuhan haruslah dengan cara bersemedi, berpuasa, supaya jika Tuhan datang mereka menganggap sikap mereka yang demikianlah yang disukai Tuhan, sehingga mereka menjadi tidak bekerja oleh karena hanya menunggu parousia tersebut. Saudara yang terkasih, kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15 mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sikap yang seharusnya untuk dilakukan dan apa yang diperlukan untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Bagaimana hati kita supaya Tuhan yang akan datang itu merasa nyaman dan tenang, supaya Tuhan berkenan di hati kita dan di dalam pribadi kita masing-masing. Untuk itulah, sebenarnya dalam penantian akan datangnya hari Tuhan itu, hati dan pikiran kita lah yang perlu kita persiapkan agar seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, mengenai waktu kapan kedatangan Tuhan itu ialah otoritas atau hanya kuasa Allah saja. Tapi yang paling penting atau perlu di dalam renungan kita saat ini ialah kita menunggu dengan sabar dan tekun kapanpun waktu Tuhan itu datang. Walaupun banyak orang beranggapan bahwa Tuhan itu mungkin saja terlambat untuk memenuhi janjinya. Tapi ingatlah, Tuhan itu sabar dan punya rencana supaya setiap orang dapat bertobat dan selamat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, hari kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti pencuri, di mana kita tidak tahu kapan waktunya dan tidak pernah seorang pencuri untuk memberitahu. Demikianlah juga dengan kedatangan Tuhan. Ia tidak memberitahu kapan waktu atau berapa lama lagi ia akan datang. Maka orang yang percaya menunggunya harus siap sedia dalam kekudusan dan siap selalu menyambutnya, baik waktu tenang maupun waktu tidak baik. Kita juga harus bertekun dalam menantikan parousia. Orang Kristen bukan justru bermalas-malas atau bungkam dalam beraktivitas seperti orang Kristen yang digambarkan oleh Petrus tersebut. Untuk itu, saudara yang terkasih, melalui renungan kita pada saat ini, kita diajak untuk bertekun dalam doa dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan selama kita menantikan hari datangnya Tuhan itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.